Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sedang sholat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada diri kita taufik serta hidayah, inayah, pertolongan, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita, diringankan anggota tubuh kita untuk bisa berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tak lepas ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan harus kita syukuri, sehingga harapannya dengan bersyukurnya kita kepada Allah diistiqomahkan kita dalam ketaatan-ketaatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lepas mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan juga panutan umat, rahmat lil alamin, yang kita nantikan syafaatnya di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan cara, dengan langkah mengikuti apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan dalam kehidupannya, kita bawa, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Maka insyaallah ketika seorang hamba ini istiqomah mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harapannya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita di sore hari menjelang malam ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan para sahabat serta tabi'in dan seluruh umat yang mengikutinya, dan juga untuk para masyayikh, para guru, para ustadz, wabil khusus kepada musannif pengarang kitab yang insyaallah akan kita coba untuk mengambil manfaat dari kitab ini, yaitu karangan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala ajma'in. Harapannya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada diri kita untuk bisa memahami apa yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, sehingga bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya juga bisa kita amalkan dan sampaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamnya mati lagi. Jamnya mati, saya ngaku baru ya. Iya, jamnya. Itu tadi lihat loh jamnya, jam 4. Baik, Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hari insyaallah kita lanjutkan ke hikmah yang ke-23 dari kumpulan hikmah ataupun kata-kata hikmah Imam Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ajma'in wa nafa'ana bi ummihi wa nafa'ana bihi wa bi umumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin ila an qala la tatarqab furudhal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. La tatarqab furudhal aghyar, jangan kau menunggu kosongnya al-aghyar. Al-aghyar ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang di dalam hati sehingga mengalihkan ketawajuhan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu kosongnya al-aghyar. Jangan tunggu sudah tidak ada lagi hal-hal yang memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kalau kita menunggu, fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Karena dengan menunggu kosongnya hal yang memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan memisahkan diri kita dari wujudnya muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam keadaan tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah yang ke-23 ini kembali Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberikan pencerahan kepada diri kita, tentunya masih dalam seputar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui di hikmah-hikmah yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala ini kan membagi hambanya, menempatkan hambanya sesuai dengan kapasitas daripada hambanya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di makom tajrid. Kalau Bapak masih ingat di pertemuan kita yang lalu, tepatnya di hikmah yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala menempatkan seorang hamba ada kalanya di makom tajrid. Makom tajrid ini makom yang tidak lagi berbutuh ataupun bersinggungan dengan asbab-asbab keduniaan. Artinya dia tanpa melalui proses asbab, tanpa melalui proses usaha, ini Allah Subhanahu wa taala sudah jamin semuanya datang kepada dia. Kebutuhannya terpenuhi. Ya kan? Kebutuhan keduniaannya terpenuhi, tercukupi. Nah, jadi dia hanya fokus untuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dalam makom asbab. Dalam makom asbab artinya apa? Dia masih harus bersinggungan ataupun bergelut dengan asbab-asbab keduniaan, dengan usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di dalam
makom asbab, tetapi dia pengen meletakkan dirinya di makom tajrid, artinya melepaskan diri dari dunia, melepaskan diri, saya putus hubungan dengan dunia, padahal dia makomnya masih makom asbab, harus bersinggungan dengan dunia, dengan asbab. Artinya karena dia masih punya tanggungan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi, anak, istri dan sebagainya. Tapi dia memutuskan diri untuk bersinggungan dengan dunia, maka ini adalah kebodohan. Tapi juga dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan dalam makom tajrid. Dia sudah tidak perlu lepot-lepot lagi usaha, tetapi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala penuhi. Allah Subhanahu wa taala datangkan. Namun justru dia malah ingin berada di makom asbab. Padahal kalau dia nggak kerja, kalau dia nggak usaha pun Allah sudah penuhi kecukupan kehidupannya, nggak ada masalah. Tapi dia justru malah pengen turun ke makom asbab, mau kerja dan sebagainya. Maka ini adalah apa? Ini adalah penurunan dari cita-cita yang mulia kepada derajat yang lebih rendah di dalamnya. Makanya kita berada di makom mana diri kita, jalani, ya kan? Jalani. Jangan buru-buru ataupun tidak sabar sehingga kita ingin meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari keadaan tersebut, dari makom itu, dari kondisi tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki dia berada di makom itu. Ya kan? Misalkan orang yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di makom asbab. Ditempatkan di makom asbab. Ya sudah, jalani dia asbab, ya kan, usaha, ya kan, pekerjaan. Ini dia jalani saja. Bahkan maksimalkan sebagaimana yang kemarin Imam Ibnu Athaillah singgung juga di dalam hikmahnya yang ke-19, la tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi masiwaha. Jangan kau meminta Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dirimu, ya kan, dari satu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kau berada di keadaan itu, agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan atau menggunakan kau di keadaan yang lain. Ya. Jadi kita enggak usah memindahkan diri kita dari keadaan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita untuk berada pada makom itu pada saat ini. Sehingga apa? Kalau kita ini berada di dalam makom asbab, kemudian di makom itu kita masih bergelut dengan asbab-asbab keduniaan, bahkan kita sibuk di dalamnya, ya kan, selama kesibukan keduniaan kita tadi ini tidak menghalangi diri kita, ya kan, tidak menghalangi diri kita untuk bisa beribadah, ya kan, untuk bisa menyempurnakan wirid-wirid kita, baik itu bacaan Al-Quran, zikir-zikir, ya kan, yang hal-hal yang sunnah. Ini nggak menghalangi kesibukan kita, nggak menghalangi untuk hal-hal yang demikian. Maka teruskan dalam kondisi itu, dalam pekerjaan itu, teruskan, lanjutkan, maksimalkan, fokuskan diri kita dalam hal tersebut. Misalkan contoh kita sebagai seorang pedagang, ya kan, seorang pedagang. Kemudian sebagai seorang pedagang, tetapi perdagangan kita ini tidak menghalangi kita untuk bisa tetap beribadah, melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, bahkan secara berjamaah, nggak menghalangi kita. Kemudian juga tidak menghalangi kita untuk bisa menyempurnakan wirid-wirid kita, baik itu baca Al-Quran setiap hari kita masih bisa, ada kesempatan, ada waktu. Kemudian mungkin zikir-zikir,
ya kan, zikir-zikir yang terwarid, yang termaksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita jalankan. Ya kan? Kemudian kita juga dalam perdagangan kita ini bisa terhindar dari hal-hal yang haram. Ya kan? Artinya apa? Kita dalam perdagangan kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak berlaku perkara yang haram dalam perdagangan. Artinya kita tidak menimbang dengan curang, menakar dengan curang dan lain sebagainya dalam perdagangan. Makanya kalau seperti ini, maka berarti kondisi kita sebagai seorang pedagang tadi itu adalah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk diri kita. Dan di situ akan Allah Subhanahu wa taala letakkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Gitu. Akan Allah Subhanahu wa taala letakkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri kita. Sehingga apa? Hasil dari perdagangan kita adalah hasil yang halal, yang bisa cukup untuk menafkahi diri kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi kepada mereka dengan cara yang halal. Maka lanjutkan, fokuskan, maksimalkan di situ. Maksimalkan di situ. Beda lagi kalau misalkan kondisi kita ini sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk terlepas dari hal-hal yang haram. Ya kan? Tidak terlepas dari hal-hal yang haram. Mungkin pekerjaan kita harus bersinggungan dengan hal-hal yang haram. Misalkan harus bersinggungan dengan hal-hal yang berbau riba, ya kan? Atau hal-hal yang berbau suap menyuap. Ini atau hal yang berbau mengambil hak orang lain secara zalim. Maka kalau kita berada pada keadaan seperti itu, berarti itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita, ya kan, berpindah kepada satu keadaan yang lebih baik dari tempat itu. Nah, kita harus pindah, Pak. Kalau dalam satu kondisi kita di situ tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak bisa menyempurnakan wirid-wirid kita, ya kan? Tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang haram, ya kan? Sehingga hasil dari pekerjaan kita ini adalah dari barang-barang yang haram, kemudian kita nafkahkan kepada keluarga kita dengan perkara yang haram. Maka ini apa nih Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dalam keadaan seperti ini, maka hendaknya kita hijrah. Kita pindah ke suatu. Kita cari pekerjaan yang lebih baik lagi. Kita cari pekerjaan yang lebih layak lagi. Seperti itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah ini, ya kan, dalam hikmah ini Imam Athaillah As-Sakandari ingin lebih mengomentari kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia ditempatkan dalam satu makom, dalam satu keadaan, kemudian keadaan itu menuntut dia untuk sibuk dengan urusan dunianya. Sibuk dengan urusan dunianya, tetapi urusan dunianya ini tidak membuat dia lalai dari perintah Allah, tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah, tidak menghalangi dia untuk menyempurnakan wirid dan zikirnya, baca Al-Qur'annya, melaksanakan hal-hal yang perkara-perkara yang sunnah, dan juga tidak menghalangi dia untuk bisa mendapatkan hasil yang halal dari pekerjaannya. Akan tetapi terkadang dan keseringan ketika seorang ini dia masih bersinggungan dengan dunia, ya, dia masih bersinggungan dengan dunia, masih bergelut dengan urusan duniawi, maka kesan ataupun efek daripada dunia ini pasti masih akan melekat kepada hatinya. Sehingga walaupun keadaan dia dunianya tidak menghalangi dia untuk beribadah, terkadang dan keseringan ketika dia beribadah, akan tetapi dalam hatinya ini masih sering sekali urusan dunia mencampuri dalam ibadahnya. Sering kali dalam hatinya ketika dia sedang beribadah, dunia itu hadir di hati dan pikirannya. Hadir di hati dan pikirannya.
Nah, ini yang dimaksudkan Imam Athaillah Az-Zakandari dalam hikmah yang ini adalah hal tersebut. Jadi perkara-perkara yang hadir dalam hati ketika seorang beribadah kepada Allah, sehingga terkadang memalingkan ketawajuhan hatinya saat beribadah kepada Allah, dipalingkan kepada hal-hal yang lain, maka hal itu namanya al-aghyar. Al-aghyar. Ghiyar. Al-aghyar itu kata ulama itu bisa terjadi diartikan ma yughayyirul qalba an halihi. Jadi sesuatu yang bisa memalingkan, merubah hati dari keadaannya yang sesungguhnya. Tapi secara umum al-aghyar itu digunakan fima yughayyiru min halatil kamal ila halatin naqs. Jadi perkara secara umumnya al-aghyar itu adalah perkara yang memalingkan suatu keadaan yang sempurna kepada keadaan yang kurang sempurna. Contohnya misalkan ketika kita sholat kan maka tuntutan kita adalah af'al dan qulub kita juga semuanya konsentrasi dan tawajuh dalam ibadah itu. Kita sholat, gerakan kita harus benar sesuai dengan tuntunan syariat. Tetapi ada juga tuntutan hati kita, Pak ya, untuk khusyuk, tawajuh dalam sholat. Tetapi terkadang bagi kita yang masih bergelut dengan urusan duniawi, ini terkadang dan bahkan mungkin sering, Pak, ketika sholat nongol itu urusan dunia itu. Entah urusan dunia yang masih belum selesai atau yang masih sedang kita kerjakan, ada mungkin masalah-masalah dalam pekerjaan, itu terkadang muncul dalam sholat, sehingga kan otomatis hati kita terpalingkan dari ketawajuhan dalam sholat. Maka tadinya sholat ketika gerakan dengan hati ini satu, ya kan, satu tujuan, satu ketawajuhan, tetapi akhirnya hati ini bergeser, berpaling dari ketawajuhan itu, kan seperti itu, Pak. Akhirnya jadi nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna, sah, ya kan, sah, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena kekhusyuannya kurang, ketawajuhannya berpaling, seperti itu. Makanya kadang bahkan ada yang mengatakan justru khusyuk dalam sholat ini adalah merupakan syarat ataupun rukun dalam sholat, sehingga kalau orang sholat gak khusyuk gak sah sholatnya. Ada yang seperti itu. Ulama-ulama yang lebih kepada ilmu tasawufan ataupun hatinya yang benar-benar dia pelihara, bukan seperti itu. Nah, hal ini kan terkadang muncul, lalu terkadang sehingga kita ini jadinya merasa seperti ini. Waduh, gimana saya sholat kok masih mikir dunia? Saya baca Quran tapi hati saya nggak berhadapan dengan Al-Quran. Saya berzikir tapi hati saya tidak dalam keadaan mengingat Allah. Hatinya hanya sekedar af'al aja, hanya sekedar perbuatan saja, tetapi rohaniyat kita tidak ikut dalam ibadah itu, tidak hadir dalam ibadah itu, ya kan? Hati kita tidak hadir dalam ibadah itu, sehingga ibadat jadi kurang sempurna. Maka terkadang muncul dalam benak kita, dalam hati kita, kalau begitu nanti sajalah, ya kan, nanti saja saya beribadah kalau memang benar-benar hati saya ini udah bisa tawajuh, sudah bisa tawajuh. Ini kelihatannya kayaknya baik, Pak, ya kan, kelihatannya kayak baik, tapi ternyata salah, ya kan. Di hikmah yang sebelumnya, ya kan, ihalatukal, ya kan, ketika kita ini mempunyai waktu luang, kemudian kita menunda-nunda satu amal, berarti itu termasuk daripada kebodohan diri kita. Kata Imam Al-Tabari seperti itu. Maka sama halnya menunda-nunda amal
Ya kan, menunda-nunda amal ini tidak dibolehkan. Menunda-nunda amal tidak dibolehkan. Begitu juga menunda-nunda, ya kan, beramal karena sebab masih adanya al-aghyar dalam hati, ini tidak dibolehkan, Pak. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kalau hal yang demikian sehingga menjadikan seorang ini justru malah tidak beribadah kepada Allah, nanti sajalah saya ibadahnya kalau hati saya ini udah bisa tawajuh, sudah enggak fokus sama urusan dunia, nanti saya baru ibadah lah. Ini malah salah, Pak. Pertama kita menunda amal, ya kan? Menunda amal, kemudian yang kedua dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang demikian maka kita memutus diri kita untuk bisa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah kasih kesempatan sama kita untuk bisa beribadah. Cuma belum sempurna karena hati kita masih ada hal-hal yang memalingkan ketawajuhan dari Allah. Sehingga harusnya usaha kita adalah mengusahakan bagaimana hati ini tawajuh, ya kan? Tetapi kita justru malah meninggalkan semua amalnya. Ya kan? Meninggalkan semua amalnya. Meninggalkan sholat, meninggalkan zikir, meninggalkan sedekah, meninggalkan baca Quran. Ini malah salah. Jadi gimana caranya? Caranya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tetap laksanakan daripada amalnya dengan dibarengi kita latihan, Pak, melatih hati kita. Melatih hati kita supaya hati kita ini bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latih hati kita supaya bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muraqabah itu sendiri apa dari Allah Subhanahu wa taala? Muraqabah itu adalah istisyarul abdi nadharullahi ilaihi fi harakatihi wa sakanatihi wa sairi a'malihi zahiran wa batinan. Jadi perasaan seorang hamba bahwasanya dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seorang hamba yang senantiasa merasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam gerak, diam dan seluruh amal-amal perbuatannya, baik yang zahir maupun yang batin. Kan di sini permasalahannya, Pak. Kita nih masih adanya al-aghyar tadi, masih melenceng ke sana, melenceng ke sini ketawajuhan kita karena kita enggak muraqabah sama Allah. Karena kita enggak merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita ini merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini ada wujud muraqabah dalam diri kita, maka akan ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu buah dari muraqabah itu sendiri adalah rasa malu kepada Allah. Artinya malu kepada Allah. Kok saya udah dikasih kesempatan, kasih taufik dan hidayah sama Allah, walaupun ada urusan dunia, ya kan? Walaupun saya disibukkan dengan kesibukan dunia, tapi Allah masih berikan kesempatan sama saya untuk bisa ibadah. Ini kan karunia yang besar. Kok saya masih sempat-sempatnya, ya kan, dikasih kesempatan yang begitu besar, nikmat yang begitu besar, kok masih sempat-sempatnya memalingkan hati saya kepada selain Allah. Kok sempat-sempatnya saya memalingkan hati saya kepada urusan dunia saya. Harusnya saya malu. Maka orang yang muraqabah sama Allah ini, ya kan, ada muraqabah sama Allah, dia akan merasa malu, Pak. Dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah, maka salah satu kebiasaan beliau ini keliling ke warganya untuk melihat keadaan daripada warganya tanpa menunjukkan dirinya adalah seorang khalifah. Sehingga terkadang orang yang bertemu dengan beliau pada saat itu nggak tahu kalau beliau ini adalah Sayyidina Umar sang khalifah. Nggak tahu.
Sampai di satu rumah, ya kan, di satu rumah Sayyidina Umar tertarik mendengar ada suara dan perbincangan antara seorang ibu dengan anak perempuannya yang sedang menakar susu. Maka ibunya mengatakan, dikurangi saja susunya, takarannya, campur air supaya kita mendapatkan untung lebih banyak, ya kan? Supaya kita mendapatkan untung lebih banyak. Toh Sayyidina Umar juga enggak akan tahu kalau susu yang kita jual ini dicampur air atau dikurangi takarannya. Maka apa kata perempuan tadi, anaknya, dia mengatakan, Sayyidina Umar ataupun sang khalifah boleh jadi dia tidak tahu dengan perbuatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat atas setiap perbuatan kita. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ada sifat, ya kan, muraqabah kepada Allah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, malu sama Allah mau buat maksiat. Malu mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan maksiat secara zahir, batin pun demikian. Ya kan? Batin pun demikian. Bahkan sampai ketika kisahnya Ibnu Umar, beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing. Penggembala kambing, dia gembalakan kambing, bukan kambing dia, bukan milik dia, banyak dia gembalakan. Maka Ibnu Umar ini ingin melihat sejauh mana keimanan, keteguhan daripada sifat amanah daripada penggembala kambing tadi. Maka dia ngobrol, gimana kalau satu kambingnya dijual ke saya, kan, dijual ke saya. Loh, kata penggembala kambing tadi, ini bukan milik saya kambingnya, nggak bisa saya jual kepada anda, ya kan, nggak bisa saya jual kepada anda. Terus kata dari Ibnu Umar mengatakan, loh, kalau antum jual satu juga nggak akan ketahuan, bilang aja dimakan serigala, bilang aja dimakan serigala. Kan kambingnya banyak juga, nggak mungkin dihitungin satu-satu. Kalau hilang satu nggak akan ketahuan. Maka apa kata penggembala kambing tadi? Ainallah, katanya. Ainallah, di mana Allah dalam keadaan seperti ini? Kalau kita ini masih berani, ya kan, berbuat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan pernah melepaskan pandangan dan pengawasannya kepada diri kita. Walaupun orang-orang yang berhubungan dengan kita dari segi muamalah ini tidak melihat dan mengetahuinya, tetapi Allah ada. Allah ada. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala, muraqabah yang akan terwujud pada diri seseorang, buahnya adalah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka untuk melatih, menghadirkan muraqabah dalam hati kita ini ada beberapa cara, ya kan? Ada beberapa cara. Yang pertama, hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah itu tadi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain itu caranya adalah dengan kasratul azkar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi zikir yang disertai dengan hadirnya hati ketika berzikir. Kan bahkan ada ada kutipan bahwasanya zikir yang dianjurkan ataupun yang senantiasa diwiridkan oleh salah seorang orang-orang terdahulu, yaitu Sahal bin Abdullah Tasturi. Beliau menganjurkan untuk menzikirkan Allahumma'i, kemudian Allahu nazarun ilayya, Allahu syahidi. Artinya Allah ini senantiasa bersama dengan diriku, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dan memperhatikan diriku.
Maka ketika ini kalau setelah ketika senantiasa kita zikirkan, kita wiridkan, sehingga kita akan ada perasaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mengawasi, memperhatikan diri saya. Ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jalan untuk bagaimana seorang ini bisa menggapai muraqabah di dalam kehidupannya, dalam hatinya. Dan yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan muhasabah. Muhasabah. Tapi muhasabah di sini Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah sebelum beramal, sebelum beramal dia menimbang amalnya dengan timbangan syariat, dengan timbangan agama. Jadi sebelum beramal muhasabahnya. Biasanya kan kita muhasabah itu setelah beramal ya. Kan dianjurkan setelah beramal ini kita muhasabah. Tadi apa saja yang sudah saya omongin, apa saja yang sudah saya lakukan. Ketika tahu ada hal-hal yang salah dalam ucapan dan dalam perbuatan, maka kita dengan muhasabah tadi bisa mengoreksi, bisa introspeksi. Oh, berarti kedepannya saya jangan berbuat demikian lagi. Tetapi muhasabah yang di sini yang dimaksud agar hadirnya muraqabah adalah sebelum beramal. Ketika kita mau beramal nih, membuat sesuatu, mau mengucapkan sesuatu, ini benar nggak ya yang akan saya ucapkan ini, kira-kira benar apa enggak? Sehingga orang akan ngerem terlebih dahulu, ya kan? Ngerem terlebih dahulu, mau berbuat zolim, ini zolim ini benar apa enggak? Ternyata salah, akhirnya dia tidak jadi. Mau bermaksiat sebelumnya muhasabah dulu, aduh ini ternyata salah, tidak dia kerjakan. Kalau ini benar, dia kerjakan seperti itu. Maka ini akan melatih diri untuk bisa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya kan penjelasan, salah satu daripada penjelasan tentang hikmah yang ke-23 dari Imam Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau hikmah ke-23 ini yang diinikan adalah mengenai af'alul qulubnya, jadi perbuatan hatinya, ya kan? Jadi jangan kita menunda beramal karena hati kita ini belum bisa tawajuh secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada hal-hal yang memalingkan ketawajuhan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menunda amal karena sebab hal tersebut, sehingga kita nanti ajalah beramal kalau hati saya sudah bersih. Salah. Tapi kita beramal sambil membersihkan hati dengan melatih diri kita dengan memperbanyak zikir, ya kan? Terus juga dengan senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncaknya. Sebenarnya puncaknya daripada muraqabah itu adalah seorang ini dia bermusyahadah kepada Allah. Musyahadah maksudnya apa? Apa yang dia saksikan ini dia tanamkan dalam hati bahwasanya itu adalah kehendak Allah, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasa dengki dalam hati. Ada orang misalkan marah-marah sama kita, ya kan, marah-marah sama kita, maka dia tidak melihat keburukan orang karena marah kepada kita, tetapi dia lebih melihat kepada hikmah yang dibalik itu. Ini ada ada kehendak Allah dengan mengirimkan orang marah-marah itu. Allah SWT ingin menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah SWT ingin melihat kita menyikapi, ya kan, menyikapi keadaan itu dengan benar, dengan hikmah, dengan lebih bijaksana. Seperti itu. Orang yang sudah musyahadah, maka dia akan seperti itu. Seolah-olah dalam setiap kejadian dia akan melihat di baliknya ada kekuasaan Allah, ada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud daripada ihsan yang tertinggi. Ya kan, sifat ihsan yang tertinggi. Dalam dalam hadis itu kan ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya kan, maka Rasulullah ditanya tentang iman, tentang Islam, dan terakhir tentang ihsan, ya kan, tentang ihsan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu.
Yang namanya ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini kan bukan hanya sekedar sholat, ya kan, puasa, zakat, bukan. Tapi bermuamalah, bermuasyarah, ini akan jadi ibadah ketika niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah-ibadah itu kan pasti ada kejadian-kejadian yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita menghadapi kejadian-kejadian itu dengan seolah-olah bahwasanya di balik ini semua adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan dia memiliki sifat ihsan. Nah, kalau belum bisa seperti itu, ya yang berikutnya berarti fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau belum bisa engkau ini musyahadah, merasa melihat Allah Subhanahu, seakan-akan melihat Allah Subhanahu dalam setiap amal ibadahmu, berarti ya sudah, caranya merasa saja kau ini, yakin saja engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah tadi, muraqabah tadi, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, ya kan, untuk bisa mengamalkan dan juga menyampaikan. Ada yang ditanyakan, Pak? Masih ada waktu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan, Pak, ya. Kita cukupkan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa senantiasa memperbaiki ketaatan kita secara sempurna, baik secara af'al ataupun gerakan-gerakan anggota tubuh kita, dan juga af'alul qulub kita, hati-hati kita dibersihkan Allah dari segala kerak-kerak dan penyakit-penyakit hati, dibersihkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, muraqabah dan musyahadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurna majelis, mari sama-sama kita tutup dan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.